Halo, selamat berjumpa lagi dengan Sandi Sularso Law Channel. Kali ini dalam konten saya akan memuat dan mengamati perjalanan politik dalam negeri. Ya, perjalanan politik layaknya sebuah kapal layar. Ya, apa itu politik? Ya, ini harus diketahui. Ya, politik adalah suatu proses. Ya, suatu proses pembentukan dalam masyarakat, yaitu proses pembentukan dalam masyarakat dalam kehendak bersama untuk mewujudkan suatu perbuatan keputusan dalam politik tersebut, ya, yaitu proses pembentukan keputusan dalam politik tersebut dalam suatu negara, ya, di mana negara tersebut akan bisa berjalan, yaitu yang menjalankan adalah politik. Ya, kekuatan politik saya identikan tadi sebuah kapal layar. Nah, kapal layar ini adalah yang akan menjalankan suatu negara dengan nahkoda, ya, yang lihai untuk mewujudkan negara tersebut suatu tujuan negara adil makmur rakyatnya, ya, berdasarkan kalau di Indonesia adalah sila-sila dalam Pancasila yang akan mewarnai tujuan politik yang akan diwujudkan. Harus tidak boleh keluar dari Pancasila. Selanjutnya, apa itu kapal layar? Kapal layar ini digunakan oleh bangsa Indonesia, nenek moyang kita, yaitu memakai layar, ya, yang dipasang di kapal. Bagaimana kapal itu bisa bergerak, ya. Nah, ini menggunakan layar yang digerakkan oleh angin. Kapal ini bergeraknya menentang angin arus, ya. Ya, kalau ada arus angin bisa digerakkan, bisa menentang arus dan mengikuti arus. Nah, ini bisa dilihat situasi dan kondisi arah angin. Ya, ini kapal layar, jadi kekuatannya adalah angin. Tapi kalau anginnya ini baru tidak ada, bagaimana kapal layar ini akan bisa berjalan? Kalau zaman dulu belum ada mesin, ya, ratusan tahun yang lalu, kapal tetap berjalan, tapi yang menggerakkan adalah anak buah kapal. Dengan setiap orang memakai dayung panjang untuk menggerakkan kapal tersebut untuk mencapai tujuannya. Ya. Tapi kalau di era modern sudah ketinggalan, ya. Kalau angin sedang lemah, tekanannya tidak pakai tenaga manusia lagi, tapi pakai mesin. Nah, pakai mesin, dan mesin ini tidak mesin yang kekuatan lemah, bisa memakai mesin, ya, yang bermesin turbo. Jadi kapal itu layar bisa layarnya diturunkan ganti mesin, bisa digerakkan dengan cepat
untuk mencapai tujuannya. Nah, sebuah politik ini tujuannya adalah menampung aspirasi secara demokratis, ya, untuk menduduki sesuatu kekuasaan dalam suatu negara. Kalau sudah menduduki suatu menang, bisa mencapai tujuan, ya, kapal layar tadi menang, berarti bisa menduduki kekuasaan. Kalau menduduki kekuasaan, inilah dia dengan pimpinan dan seluruh anggota partai politik akan memikirkan dengan jitu mewujudkan kesejahteraan bangsanya, itu mencapai tujuan negara. Itu politik, ya. Ya, saya identikan kapal layar. Lah, besok itu kalau dalam pemilu, ya, kapal-kapal layar ini, ya, akan bergerak dengan nahkoda masing-masing, ya. Namun nahkoda ini belum menduduki secara legalitas sesuai dengan demokrasi, ya, atau sistem demokrasinya, ya, kalau secara politik sistem demokrasi ada dua, yaitu secara demokrasi dan secara otoriter atau totaliter. Nah, kalau Indonesia secara demokrasi, ya, bagaimana hasilnya? Pemilu yang menang menduduki kekuasaan. Kekuasaan akan memegang peranan dalam suatu negara itu selama 5 tahun untuk mencapai tujuan negara yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Di situ untuk mencapai tujuan negara, ya, mewujudkan masyarakat adil dan makmur, ya, seluruh Indonesia, ya, yang berdasarkan pada sila-sila dalam Pancasila. Jadi tidak boleh keluar dari situ untuk mewujudkan kekuasaan negara. Kalau sudah mencapai kekuasaan, dia dipercaya untuk menjalankan negara ini. Selanjutnya, konsep dasar ilmu politik, ya, sebenarnya adalah sebuah legitimasi, ya, kalau demokrasi kita legitimasi. Bagaimana hasilnya, ya, pemilihan umum, ya, baik itu DPRD, di kabupaten dan kota dan provinsi, DPD, DPR RI, ya, bagaimana hasil pemilihan presiden. Inilah proses demokrasi di Indonesia, dan ini akan terbuka secara demokrasi. Namun dalam menuju tujuan politik itu pada hari-harinya, ya, akan memberikan suara di bilik pemilu, ya. Maka sebelumnya, ya, saat bisa beberapa bulan sebelumnya atau pada seminggu menjelang seminggu 2 minggu menjelang pemilu, biasanya suasana itu agak menghangat untuk mewujudkan tujuan politik di Indonesia itu secara demokratis. Nah, di sini kapal layar tadi saya gambarkan, yang berlayar ini pasti mencapai tujuan, ya, yang diinginkan. Kemana kapal layar itu?
mencapai tujuan dipimpin seorang nahkoda. Ya, nahkoda harus berpikiran brilian untuk mewujudkan tujuan. Ya, kemana kapal itu mau dibawa? Kalau Indonesia jelas tidak bisa keluar dari Undang-Undang Dasar. Ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Itu kita harus bawa untuk mewujudkan negara Indonesia. Ya, adil, makmur, sejahtera seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang pakai KTP warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan dan hak-hak yang diberikan oleh pemegang politik dalam suatu negara yang telah dikeluarkan dalam keputusan-keputusan atau dalam peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan oleh DPR RI dan Presiden, ya, pemangku komando, yaitu kapal layar adalah nahkodanya. Ya, mudah-mudahan saja kami berdoa perjalanan politik bangsa kita 5 tahun yang akan datang akan dipimpin seorang nahkoda yang betul kita inginkan bersama. Nahkoda yang punya hati dan memikirkan rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Ya, tidak memikirkan sendiri atau kelompoknya, tapi memikirkan seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu yang kita inginkan. Semoga nahkoda yang memimpin nanti berjalan dengan baik. Amin. Dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Selanjutnya, kapal layar tadi yang digerakkan dengan menggunakan tenaga angin, ya, tenaga angin sebagai pendorong, ya. Kalau dalam faktanya pendorong dalam politik, dalam pemilu nanti tidak lepas dengan sarana dan prasarana, dengan keahlian memanage seorang nahkoda dan semua tim sukses dalam politik tersebut untuk mencapai tujuan. Ya. Selanjutnya, apa itu sarana dan prasarana? Menurut saya, supaya kapal itu bisa berjalan harus ada angin, ya. Harus ada. Kalau angin nggak ada bagaimana? Sistem modern ini kapal tidak bergerak kalau tidak ada penggeraknya, yaitu mesin penggerak. Kalau sekarang mesin penggeraknya adalah mesin turbo yang cepat bisa mencapai tujuan. Kalau mesinnya lemah, maka kalau ada mesin politik lain atau kapal yang lain pakai mesin turbo, maka akan kalah cepat mencapai tujuan. Safety-nya bagus, keselamatannya bagus, dan sebagainya, ya, karena ini era modern. Jadi pemikirannya adalah pemikiran harus modern oleh timnya. Ya, mungkin saja sekarang ini bisa saja tim tersebut, ya, ekstra bekerja luar dalam, mungkin istirahatnya ya perlu diatur, jaga kesehatannya, malam tetap istirahat, ya, barangkali sampai 4 jam sampai 5 jam istirahat, baru bekerja lagi untuk rapat memikirkan tujuan yang akan datang.
Namun menurut saya, untuk menggerakkan mesin sampai tujuan di era modern, meskipun pakai mesin turbo, tetapi menurut saya adalah bahwa mesin turbo itu bisa dikalahkan dengan mesin. Setiap warga negara punya keyakinan kepada keyakinan masing-masing kepada Sang Pencipta yang Maha Esa, ya Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan doa. Nah, doa itu yang dipanjatkan nanti secara bersama-sama. Ya, bisa saja di sebuah tempat sembahyang atau di lapangan atau di tempat tertentu akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya mesin kapal layar ini bisa berjalan sampai tujuan dengan baik. Mesin politik ini bisa berjalan dengan baik. Menurut saya, ini kekuatan yang tidak kasat mata, tapi menurut keyakinan ini bisa saja keluar. Kalau Tuhan menghendaki, jadilah. Tidak ada yang menghalangi. Ya, akan lancar kalau Tuhan menghendaki. Jadilah. Demikian saudara sekalian, apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa diikuti, dan untuk menghadapi pemilu nanti seperti saya sampaikan tadi perlu pemikiran-pemikiran yang modern dan pemikiran-pemikiran yang bermasyarakat, ya, bahwa sebuah politik yang identik dengan kapal layar ini adalah untuk mencapai tujuan, ya, tujuan untuk mencapai kekuasaan untuk daerah. Tujuannya adalah suatu daerah secara legalitas, yaitu negara Indonesia, yang berdasarkan dalam politik ini adalah sistem demokrasi, mencari legalitas dalam pemilu 24 nanti, ya. Semoga saja siapapun nahkoda yang terpilih kita dukung untuk menjadi nahkoda bangsa Indonesia ini secara baik, ya, untuk memikirkan rakyatnya, merangkul yang dulu berseberangan, kita rangkul untuk bergabung untuk membangun bersama-sama. Insya Allah, amin, ya. Matur nuwun, terima kasih semua warga negara Indonesia. Kita doakan semoga proses demokrasi tahun 2024 nanti berjalan lancar sampai terpilih siapa nahkoda bangsa Indonesia ini sampai 5 tahun yang akan datang. Terima kasih.